Silakan dari kelompok 1, Bapak Ibu. Monggo Pak Ahmad. Ya. Saya nih Pak Wai. Iya. Singkat saja Pak ya, biar kebagian yang lain. Oke, jika saya kepala sekolah ya Pak, bagaimana cara saya menggali potensi seluruh warga sekolah agar satuan pendidikan itu menjadi meningkat? Mungkin ya tadi dengan adanya menerapkan coaching dalam supervisi akademik ya Pak. Di situ nanti saya akan adakan mungkin tekniknya ada praobservasi gitu kan. Terus ada observasi langsungnya, dan nanti setelah observasi ada pasca observasi. Di masing-masing tahapan tersebut saya akan coba menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh seorang guru. Dari situ mungkin ketahuan apa saja potensi-potensi yang para dewan guru miliki. Mungkin itu Pak dari saya kalau saya sebagai kepala sekolah ya Pak. Kalau untuk Enggak, Pak. pengawas, Pak Wai, yang calon pengawas Pak Wai. Boleh bagi. Enggak Pak Wai. Jika Anda sebagai pengawas sekolah, bagaimana Anda maksimalkan keterampilan coaching agar potensi kepala sekolah itu meningkat? Pada intinya, keterampilan coaching itu adalah keterampilan bagaimana kita sebagai pengawas bisa gitu ya, bisa merangkum keluh kesah daripada kepala sekolah, yang mana keluh kesah itu akan dengan sendirinya akan menciptakan sebuah solusi yang menumbuhkan. Jadi itu, sehingga saya sebagai pengawas ya selalu memberikan satu pendampingan penuh terhadap daripada kebutuhan-kebutuhan kepala sekolah tersebut untuk meningkat gitu Pak, potensinya. Sehingga juga andaikan saya jadi pengawas sekolah dengan melakukan coaching ya, yang lebih inti itu bagaimana gitu ya kepala sekolah itu dengan sendirinya akan tumbuh berkembang, terutama dalam pemikirannya, sehingga dalam pelaksanaan manajemen di sekolah itu dia mampu mengatasinya gitu. Itu aja mungkin Pak dari saya. Terima kasih. Baik teman-teman sekalian, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali untuk refleksinya cukup ya 2 orang saja karena waktunya sudah terlalu lewat batas. Yang penting ada perwakilan. Kalau semuanya bisa setengah jam nih lebihnya. Siap Bapak. Baik teman sekalian, mohon izin kepada Ibu PP kedua-duanya, mohon izin untuk bisa memberikan penguatan. Disilakan pada Bu Nunung dulu, kalau kemarin kan Bu Dian dulu ya, sekarang Bu Nunung dulu. Enggak, Bu. Ya, terima kasih Pak Haji, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon izin saya off cam Pak. Iya, enggak. Tadi saya sudah perhatikan ke 5 kelompok ya, ada 5. Dan sepertinya dibanding kemarin sudah mulai bisa lebih rileks lagi. Hanya karena mungkin masih namanya awal dan itu tidak mudah untuk menguasai teknik coaching ini. Oleh karena itu nanti selalu digunakan dalam coaching di rekan sejawat atau
dengan teman atau guru supaya lebih terbiasa. Dan tadi yang bikin agak terbata-bata itu karena mungkin masih mengingat alur tirtanya itu ya. Iya. Ketika bertanya jadi fokusnya itu masih memikirkan setelah ini apa ya yang harus saya ucapkan gitu karena eh, ketika sudah mengungkapkan tujuannya masih dipikirkan kembali bagaimana mengidentifikasi permasalahan itu. Kemudian rencana apa yang akan dilakukan oleh ibu jika memiliki permasalahan seperti ini. Tapi itu sudah alur-alurnya sudah ada termuat di situ dan setelah rencana aksi kemudian ada tadi tanggung jawab yang harus diberikan oleh si coach itu seperti apa. Nah, ada beberapa yang masih belum menyimpulkan kan karena ketika di tanggung jawab itu adanya kesimpulan. Kemudian tentukan coaching selanjutnya itu kapan nih kita akan bisa bertemu lagi untuk bercakap-cakap gitu terkait dengan masalah-masalah yang ibu miliki. Itu yang masih agak kaku. Kemudian tapi intinya alur-alur tirtanya sudah mulai nampak dibanding kemarin yang masih bingung ya. Tadi aja Pak Uwai sama Pak Ahmad sudah lebih bisa menjalaninya. Walaupun itu cowok dua-duanya yang ada di sini laki-laki dan ternyata mereka lah yang lemah lembut gitu kan. Ya tapi intinya alur tirta itu sudah nampak, mudah-mudahan semakin bisa ditingkatkan kembali dan sehingga Bapak Ibu menjadi guru-guru hebat di sekolah. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nunung yang telah memberikan penguatan luar biasa Bapak Ibu ya. Ini Bu Nunung masuk ke semua board tadi. Jadi memang teman-teman diperhatikan semuanya dan alhamdulillah dapat masukan. Mudah-mudahan ini jadi penyempurna buat teman-teman. Amin. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bu Dian. Mangga Bu Dian. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Kepada teman-teman CGP ya, sudah terlihat bedanya Pak dari yang pertama kemarin nyoba coaching, belibet kemana-mana sampai memberikan jawaban dan hari ini sudah mulai nampak. Memang benar disampaikan oleh Bu Nunung tadi masih terpaku dengan tirtanya tadi. Ada beberapa hal yang mungkin miss ya. Jadi kayak tadi di kelompoknya Bu Gita yang kemarin good ya hari ini kok agak karena nggak ada momen yang terlewat ya di situ. Nah, seperti yang kemarin disampaikan juga, alangkah baiknya jika kita membuat catatan kecil sebelum kegiatan coaching dimulai, agar kita tahu nih koridornya ini harus ngomongnya di daerah mana, begitu. Karena kan kadang kalau ngobrol kan kayak kita PI kan kemana-mana ya Bu Gita ya, Bu El, bahasnya kemana-mana. Jadi kita harus lebih fokuskan kembali. Itu saja sih dari saya Bapak. Semoga nanti kegiatan coaching di PI 4 bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih Bu Dian. Nanti bisa dilanjut tadi di PI ya supaya lebih kuat lagi. Kalau di sini kan terbatas waktunya ya. Kalau di PI mungkin bisa ya gelar tikar lebih lama lah. Gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, saya kira dari saya cukup kemarin ya, karena waktunya sudah lebih dari 15 menit, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan praktek hari ini bisa dikembangkan nanti di praktek-praktek selanjutnya, di praktek yang sebenarnya gitu ya. Baik, sebelum ditutup, silakan Pak Sofat. Ini mangga. Iya Pak, sebelum ditutup nih saya ingin tanya. Ini kan nanti tugas diupload di ruang kolaborasi. Tugas ruang. Nah, untuk saya barusan baca untuk tugas dekon demonstrasi kontekstual. Itu ada pembagian kelompok, Pak. Itu baiknya bagaimana ya, Pak? Apakah ditentukan sendiri, apakah dari fasil begitu? Karena kita praktek langsung tatap muka untuk coaching nih, Pak. Di situ ada coach dan ada yang jadi pencatatnya begitu.
Ya. Super Jadi observer ya. Observer, Observer betul. ya. Begini teman-teman sekalian, sebenarnya dalam satu kelompok itu seharusnya ada 3 ya. Karena kita jumlahnya ada 10 jadi nggak bisa 3. Jadi mungkin yang satu kelompoknya bisa 4 ya. Jadi kita kembalikan ke kelompok apa tuh yang Sultan Maulana yang Kiwasit itu ya, Kiwasit, kemudian apa tuh? Kiwasit, Kisamun, dan Sultan Agung Tirtayasa ya. Itu kelompoknya kembalikan. Ya. Teknisnya nanti teman-teman merekod sendiri kalau itu. Kira-kira ada nggak ininya? Akunnya yang sudah premium? Sudah bisa Beli di rekod Shopee sendiri? aja, Pak. Beli di Shopee, ya. Iya Pak, biasanya beli di Shopee Zoom yang Di Shopee premium. Yang premium Nah, cuma berapa ya? 20-an, 20.000. Ya silakan lah, sekarang nggak lebih gampang ya. Jadi teman-teman nanti sebagai observer, nanti yang akan dinilai itu observernya Pak. Jadi bagaimana komunikasi awal dengan coach gitu ya. Kemudian si coach dengan coach itu praktek coaching, dan terakhir komunikasi lagi Pak. Observernya itu komunikasi lagi dengan coach ya, dengan coach lagi ditanya gitu. Jadi itu tugasnya. Jadi nanti Bapak Ibu yang akan kita nilai itu adalah yang observernya itu tadi. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan tentukan nanti yang jadi coach siapa, yang jadi coach siapa, yang jadi observer siapa. Kemudian nanti rekaman berikutnya pokoknya diputar Bapak Ibu ya, supaya teman-teman itu setiap orang pernah menjadi observer, karena praktek observasinya itu yang akan dinilai kalau di Dekon itu. Gitu Pak Asmat. Jadi boleh maya Pak? Nggak mesti tatap muka? Boleh sih, boleh. Alhamdulillah. Boleh. Soalnya waktu Pak kalau harus tatap muka itu. Ya makanya saya tanya tadi ya, ada yang premiumnya enggak? Iya. Oh iya. Siap Pak, siap beli Pak kalau kayak gitu Pak. Ya maka Pak. Bisa aja Pak ya. Supaya kan ini dipermudah, kenapa yang bisa mudah dipersulit gitu ya. Betul, Yang Bapak. penting Terima kan kasih nanti banyak terlihat Bapak. ya. Bisa terlihat di rekamannya Bapak Ibu sudah praktik menjadi observer gitu ya. Silakan Bapak Ibu dilihat dulu contoh-contoh observasi itu seperti apa. Kan ada contohnya di situ ya, ada di LMS, kemudian betul, di YouTube juga ada. Waktunya kalau nggak salah 20 menit ya. 20 menit Bapak Ibu persiapan 5 menit, kemudian coaching 10 menit kalau nggak salah. Kemudian untuk observasi terakhirnya 5 menit. Itu diatur saja lah, tidak harus segitu. Yang penting akumulasinya bisa sampai 20 menit begitu. Itu kan nanti berjalan ya mengalir apa adanya aja, jangan diatur waktu menitnya, jadi nanti malah kaku, jadi nggak bisa mengalir gitu ya. Begitu Pak Ustaz. Siap Bapak, terima kasih banyak Bapak. Yang lain ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah cukup Pak. Kalau sudah cukup Bapak Ibu sekalian, ini anak-anak juga sudah pada menagih ya. Tuh, kayak Bu Ilya, terus anaknya sudah, yang lain juga tadi pada ya pengen ditemenin ya, kalau yang namanya malam hari ya harus ada ditemenin anak-anaknya. Mohon maaf, kirim salam kepada keluarga, mohon maaf karena malam ini diganggu gitu ya untuk belajar bersama. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih Ibu PP yang sudah menemani pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini bisa bermanfaat buat kita dan pendidikan pada umumnya. Terima kasih, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup Terima pembelajaran kasih, pada Bapak. malam hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Pak Ustadz Selamat dipoto dulu Pak Ustadz. Pak. Siap. Ya sama-sama. Foto dulu teman-teman ya, Senyum kameranya dibuka. Pepsodentnya silahkan. Senyum Pepsodent. Oke. 1, 2, 3. Iya. Oke, cukup. Baik, Terima cukup, Bapak, ya. kasih. Ya, silakan Bapak Ibu untuk beristirahat. Baik, terima kasih Bapak Terima Haji. kasih. Terima Pak. kasih semuanya. Assalamualaikum. Semuanya. Semuanya jelek. Assalamualaikum. Jelek.